Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung, yang telah ikut serta di dalam diskusi berdialektika ini. Dan diskusi ini merupakan salah satu program kerja yang diselenggarakan oleh Pajajaran Law Research and Debate Society, yang merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Sebelum dimulainya diskusi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Mario Angkawijaya dan bertindak sebagai moderator yang akan memandu acara ini dari awal sampai akhir. Baik, teman-teman semua, kakak-kakak, para peserta yang saya hormati, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa diskusi kita pada hari ini akan mengangkat tema kebijakan di tengah pandemi, kaitannya dengan demokrasi, constitutional dictatorship, dan emergency powers. Saya akan menyapa dan juga memperkenalkan kembali pembicara kita. Yang pertama ada guru besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Profesor Susi Dwi Haryanti. Selamat sore, Prof. Susi. Selamat sore. Suara saya terdengar dengan jelas ya, Prof? Ya, kedengaran. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya, Prof. Sore, Bang. Selamat sore, Mario. Selamat sore, Bu Susi. Selamat sore, Mulki. Suara saya terdengar dengan jelas ya, Bang Mulki? Baik, terima kasih kepada Prof. dan juga kepada Bang Mulki yang telah menyempatkan waktunya. Yang pertama kepada Prof. Susi untuk bisa menyampaikan materinya mengenai demokrasi dan constitutional dictatorship. Prof. Susi, silakan. Terima kasih. Selamat sore, saudara-saudara. Selamat sore, saudara Mario. Selamat sore, Mulki. Senang sekali dapat bertemu kembali ya, setelah bertahun-tahun kita tidak ketemu. Terima kasih juga kepada Please yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiskusi dengan kalian semua. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, apalagi di saat-saat sulit seperti sekarang ini. Dan saya sangat berbahagia dapat melihat kembali kalian gitu ya, meskipun kita harus lewat online. Saya bahagia melihat para mahasiswa saya, kemudian juga para sahabat saya dalam keadaan sehat. Saudara-saudara, saya diminta untuk menjelaskan mengenai demokrasi dan kediktatoran konstitusional. Tidak banyak yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini, karena saya ingin memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada saudara-saudara untuk berdiskusi bersama-sama. Saya hanya ingin memulai, saudara-saudara, dengan bahan yang saya ambil ini, sebagian besar saya ambil dari bukunya Clinton Rossiter dengan judul Constitutional Dictatorship. Mungkin Kang Mulki punya bahan, pasti ada bahan yang lebih update lagi gitu ya, karena baru menyelesaikan S2 gitu ya. Nah, saya ingin memulainya dengan sebuah kalimat yang disampaikan oleh Abraham Lincoln sekitar tahun 1861, yaitu pada saat Amerika membuka perang saudara-saudara. Dia mempertanyakan gitu ya. Jadi apakah semua negara-negara republik itu mempunyai atau secara inherent gitu ya, mempunyai kelemahan-kelemahan yang sangat fatal gitu. Di dalam situasi yang mengharuskan pemerintah bertindak sesuatu, apakah dia dapat terlalu kuat gitu ya untuk kebebasan atau kemerdekaan yang dimiliki oleh para warga negaranya, ataukah dia malah sangat lemah gitu dalam memelihara eksistensi yang ada. Nah, pertanyaan Lincoln itu dikemukakan karena apa? Karena pertanyaan itu dikemukakan di depan Kongres, karena pada saat itu Lincoln menghadapi
satu situasi pada saat dia menjadi presiden, Amerika menghadapi satu situasi krisis, yaitu perang saudara. Apakah dia harus mengirimkan pasukan bersenjatanya ke daerah selatan, gitu ya. Nah, tetapi kemudian kita melihat bahwa pada akhirnya Lincoln mengirimkan pasukan-pasukannya ke belahan selatan tanpa meminta persetujuan dari Kongres, gitu ya. Jadi dia kirimkan dulu pasukannya, baru kemudian 2 minggu kemudian kalau tidak salah dia memberitahukan kepada Kongres bahwa dia sudah mengirimkan pasukan, gitu ya. Jadi dia dihadapkan pada situasi. Nah, berkaitan dengan ini, saudara-saudara, maka kita dapat memahami bahwa setiap negara ataupun setiap pemerintahan itu selalu berhadapan dengan ancaman kedaruratan, baik ancaman ataupun juga kedaruratan itu sendiri. Dan pemerintah itu harus menyelesaikan kedaruratan ini, gitu ya. Jadi setiap negara itu selalu menghadapi ancaman atau situasi kedaruratan, dan negara atau pemerintah itu harus menyelesaikan situasi kedaruratan ini atau situasi krisis ini, gitu ya. Nah, persoalannya adalah pada saat pemerintah harus menyelesaikan krisis ini, maka pemerintah dihadapkan pada satu kondisi. Karena apa? Karena ada asas negara hukum, ada asas konstitusi, kemudian ada asas demokrasi. Di dalam situasi-situasi krisis, bagaimana kemudian pemerintah tidak dapat atau kalaupun dia mengenyampingkan asas-asas tersebut, ekses yang ditimbulkan dari tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan situasi krisis tersebut tidak terlalu eksesif, artinya tidak terlalu menimbulkan akibat-akibat yang luar biasa kepada warga negaranya. Di dalam bukunya, saudara-saudara, Clinton Rossiter menyatakan bahwa ada alasan-alasan mengapa mengapa kediktatoran konstitusi itu diperbolehkan. Kenapa dia katakan sebagai kediktatoran konstitusi, gitu ya? Artinya kediktatoran yang diperbolehkan oleh konstitusi. Di dalam sebuah negara, seperti yang tadi saya katakan, setiap ada kemungkinan untuk menghadapi ancaman. Dan bagaimana cara menyelesaikan ancaman itu? Biasanya diatur di dalam konstitusinya, meskipun pengaturannya itu bisa beragam, gitu ya. Ada yang sangat umum, dan ini disesuaikan dengan sifat konstitusi itu, yaitu open-ended, gitu ya. Jadi open text, dia open text gitu biasanya. Jadi dia akan mengatur secara umum. Jadi negara-negara itu mengatur, sebagian besar mengatur bagaimana cara menuntaskan atau bagaimana cara menyelesaikan situasi krisis tersebut. Nah, di dalam bukunya, Clinton Rossiter menjelaskan ada beberapa argumentasi mengapa kediktatoran konstitusional ini diperlukan, gitu ya. Yang pertama, menurut dia, sebuah sistem pemerintahan yang bersifat yang kompleks sifatnya, yang dia dikualifikasi sebagai satu pemerintahan yang demokratis dan konstitusional, gitu ya, itu merupakan sebuah hal yang penting, tetapi dia didesain untuk berfungsi di dalam situasi yang normal, gitu. Di dalam situasi yang normal, di dalam situasi yang damai. Tetapi ketika terjadi situasi krisis, maka pemerintahan yang demokratik, kemudian pemerintahan yang konstitusional itu agak berubah. Gitu. Nah, jadi itu adalah argumentasi pertama yang dikemukakan oleh Clinton Rossiter, mengapa kediktatoran konstitusional itu diperlukan. Jadi di dalam situasi pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang konstitusional, itu pada umumnya didesain di dalam situasi yang normal, gitu.
Tetapi karakter dia demokratis, karakter dia konstitusional menjadi agak dikesampingkan atau agak berubah ketika situasinya menjadi situasi yang abnormal, gitu ya. Nah, di dalam situasi yang normal, saudara-saudara, demokrasi itu merupakan anak dari perdamaian, dikatakan oleh Clinton di dalam bukunya, gitu ya. Jadi demokrasi itu merupakan anak dari perdamaian. Tetapi demokrasi itu merupakan anak dari perdamaian, dan demokrasi itu tidak bisa hidup jauh dari ibunya. Siapa ibunya itu? Yaitu perdamaian itu sendiri. Nah, ketika terjadi perang itu merupakan sesuatu hal yang kontradiktori, gitu ya, sesuatu hal yang bertentangan dengan demokrasi. Perang dimanapun tidak dapat dikatakan sebagai demokrasi atau demokratis. Nggak ada perang yang namanya demokratis, itu tidak ada, gitu ya. Nah, akibatnya, gitu ya, saudara-saudara, ketika terjadi situasi krisis, misalkan perang, gitu ya, dikatakan perang itu tidak akan pernah demokratis, maka situasi krisis itu mengancam demokrasi. Nah, dalam hal inilah, saudara-saudara, maka kemudian hadir ada yang dikatakan sebagai boleh negara atau pemerintah melakukan satu tindakan untuk mengembalikan ke situasi yang normal, situasi yang demokratis, kemudian situasi yang konstitusional, gitu ya. Tetapi ada hal-hal yang menjadi akibat dari tindakan-tindakannya. Dan ini membawa kepada yang kedua, yaitu pada situasi yang krisis, sebuah pemerintahan yang demokratis, sebuah pemerintahan yang konstitusional, itu harus dihentikan untuk sementara waktu dalam derajat-derajat tertentu, gitu ya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan situasi-situasi yang abnormal tadi. Dan penghentian ini, dalam tanda kutip penghentian ini, akan bervariasi antara satu negara dengan negara yang lain, akan bervariasi antara satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lain. Tetapi karakternya akan sama. Apa persamaan karakternya itu? Yang pertama, pemerintah itu akan selalu mempunyai kewenangan yang lebih. Dia mempunyai more power. Sebaliknya, rakyat itu memiliki hak yang lebih sedikit. Nah, jadi itu yang tadi saya katakan, di dalam situasi krisis, apa yang tadi kita sebut sebagai pemerintahan yang demokratis dan konstitusional, gitu ya. Di dalam situasi kritis, karakter pemerintahan yang demokratis dan konstitusional itu tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan. Karena pemerintah diharuskan untuk mengambil tindakan-tindakan yang abnormal untuk mengembalikan ke situasi yang normal. Pada saat pemerintah melaksanakan kewenangannya itu, maka akan ada satu hal yang kita pahami, karakternya adalah pemerintah itu akan mempunyai kewenangan, kekuasaan yang lebih, sebaliknya rakyat itu mempunyai hak yang berkurang. Itu adalah alasan yang kedua. Di dalam situasi yang krisis, saudara-saudara, atau ada jenis-jenis, gitu ya. Ada jenis-jenis situasi krisis yang seringkali dijumpai di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama, tipe yang pertama, atau jenis yang pertama, adalah situasi krisis karena perang atau war. Situasi krisis yang kedua adalah situasi krisis yang disebabkan oleh pemberontakan atau rebellion, gitu ya. Dan situasi krisis yang ketiga adalah situasi krisis yang diakibatkan karena adanya depresi ekonomi. Dan depresi ekonomi ini bisa macam-macam, gitu ya. Nah, yang terakhir, saudara-saudara, argumentasi yang
ketiga itu ya, mengapa constitutional dictatorship itu diperbolehkan? Di dalam situasi krisis tersebut, maka tidak ada pilihan bagi pemerintah selain yang pertama, dia akan mempertahankan kemerdekaan kalau terjadi war atau rebellion. Kemudian dia harus memelihara constitutional order, tertib konstitusi, the existing constitutional order. Dan yang ketiga, dia harus mempertahankan kemerdekaan politik dan sosial dari warga negaranya. Meskipun tadi kita pahami di dalam situasi krisis, besar kemungkinan hak-hak rakyat itu menjadi berkurang, gitu ya. Nah, di dalam kenyataannya, saudara-saudara, di dalam situasi kediktatoran konstitusional ini dibagi menjadi dua jenis berbeda, tetapi dapat dan antara satu lainnya. Yang pertama adalah emergency action of an executive nature. Jadi tindakan-tindakan untuk kedaruratan itu, tetapi karakternya atau sifatnya itu dilakukan adalah bersifat eksekutif dia, gitu ya. Dan yang kedua adalah emergency action of a legislative nature. Apa bedanya antara dua hal itu? Yang pertama di dalam eksekutif, sebagai contohnya adalah martial law. Dan martial law itu umumnya dikenal di negara-negara common law, sedangkan di negara-negara Eropa kontinental atau civil law itu seringkali disebut sebagai the state of siege. Sedangkan karakter yang kedua adalah emergency action in a legislative nature, gitu ya. Nah, jadi pada jenis atau tipe yang kedua itu dapat saja dibuat atas dasar delegasi, jadi delegation of legislative power or lawmaking. Kemudian yang kedua itu bisa dijumpai di dalam konstitusinya. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang berikutnya, saudara-saudara, bahwa kedaruratan itu mengapa harus disikapi dengan sangat berhati-hati gitu. Karena ada akibat-akibatnya gitu ya, ada akibat-akibatnya. Yang pertama adalah akibat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kalau kita katakan kedaruratannya itu dalam negara dalam keadaan bahaya. Jadi sebelum saya masuk ke situ, kalau ini kita kontekskan dengan Indonesia, saudara-saudara, Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 mengatur dua jenis kedaruratan. Yang pertama adalah kedaruratan yang diatur melalui pasal 12, ini yang kita kenal sebagai keadaan bahaya. Dan kemudian kedaruratan yang kedua adalah kedaruratan yang diatur pada pasal 22, yang kemudian memberikan kewenangan eksklusif kepada presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Profesor Bagir mengatakan bahwa pasal 12 itu dikatakan sebagai extraordinary measure, jadi presiden menyatakan terlebih dahulu keadaan bahaya, sedangkan pasal 22 itu dikatakan sebagai extraordinary rules. Jadi tidak perlu dinyatakan keadaannya, keadaan kegentingan memaksanya, tetapi presiden langsung melaksanakan kewenangannya, yaitu melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sekarang kita lihat kedaruratan yang pasal 12. Kedaruratan yang pasal 12 itu adalah kedaruratan yang tadi saya katakan presiden menyatakan keadaan bahaya. Nah, di dalam Perpu nomor 53 kalau saya tidak salah tahun 1959 ada 3 jenis keadaan bahaya, yaitu
bahaya sipil, kemudian bahaya keadaan darurat sipil, kemudian darurat militer, kemudian juga darurat perang atau keadaan bahaya terbagi menjadi 3 itu. Nah, mengapa tadi saya katakan mengapa kita harus sangat berhati-hati gitu ya, atau negara di sini juga harus sangat berhati-hati dan kita sebagai warga negara juga kita harus kritis. Yaitu yang pertama akibatnya yaitu terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Ketika negara dalam keadaan darurat sipil, saudara-saudara, maka pemerintahan itu masih tetap dipegang oleh sipil, sementara kedaruratan militer dan perang itu dipegang oleh pejabat-pejabat militer. Akibat yang kedua adalah pembentukan peraturan. Pembentukan peraturan sebagai akibat dari keadaan bahaya, maka pemerintahan itu dapat membuat aturan-aturan yang saudara-saudara dalam hal-hal tertentu bahkan dapat mengenyampingkan asas-asas hukum, gitu ya. Kemudian yang ketiga, akibat terhadap hak asasi manusia. Tadi di awal saya katakan bahwa situasi krisis itu dapat menyebabkan hak warga negara menjadi berkurang atau dibatasi. Berkurang di sini artinya dibatasi. Sementara pemerintah mempunyai kewenangan yang lebih dibandingkan dengan kondisi-kondisi normal. Di dalam darurat perang misalkan, apa yang disebut sebagai izin untuk memasuki satu wilayah atau satu teritori seseorang gitu ya, yang dia merupakan hak milik. Jadi misalkan dia masuk ke rumah, itu bisa dia lakukan tanpa izin. Jadi tidak ada ketentuan mengenai larangan trespassing misalnya. Kemudian dalam keadaan perang bisa saja orang itu ditangkap gitu ya tanpa surat perintah misalkan. Dan akibat yang keempat, saudara-saudara, adalah akibat terhadap penegakan hukum. Nah, tadi misalkan penangkapan tanpa ada surat penangkapan itu adalah bagian dari penegakan hukum. Tetapi di dalam situasi kedaruratan ini, yang tidak boleh dilaksanakan secara darurat itu adalah kekuasaan kehakiman. Jadi pengadilan di dalam situasi-situasi krisis, di dalam situasi-situasi kedaruratan, dia tidak boleh diberlakukan sebagai keadaan darurat. Artinya, cabang kekuasaan kehakiman haruslah berfungsi sebagaimana mestinya. Karena apa? Karena cabang kekuasaan kehakiman itu adalah cabang kekuasaan yang netral, cabang kekuasaan yang atau dia harus melindungi gitu ya kepentingan tadi warga negara. Jadi kalau ada hak-haknya yang terlanggar tidak boleh eksesif, itu merupakan kewenangan dari cabang kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan. Jadi intinya yang lain boleh darurat, tapi untuk cabang kekuasaan kehakiman tidak boleh diberlakukan kedaruratan. Demikian, saudara-saudara, uraian ringkas saya. Nanti kita dapat elaborasi dalam tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Susi atas elaborasinya tadi mengenai demokrasi dan constitutional dictatorship. Baik, langsung saja kita lanjutkan kepada pembicara selanjutnya, yaitu Bang Mulki. Dipersilahkan. Terima kasih. Mohon maaf, aku belum sempat menyiapkan bahan. Apa yang akan aku sampaikan akan ada beberapa aspek perbandingan. Ada satu buku misalnya membahas detail, dia pakai istilah Constitution Under Stress, itu tulisannya Andra Sayo dan Renata Witz. Di dalamnya banyak beberapa komparatif yang mungkin bisa nanti sedikit banyak jadi referensi teman-teman. Tapi garis besarnya apa yang disampaikan Bu Susi tadi sangat komprehensif, membahas peta isu emergency constitutional situation, gitulah kira-kira. Nah, aku akan mulai dengan menyambung sedikit yang Ibu Susi sampaikan tadi, bahwa situasi emergency ini seperti kita sedang sakit, lalu kita ke apotek atau ke dokter minta obatnya apa. Nah, pengaturan soal emergency powers ini kira-kira obat-obat apa yang tersedia
dalam bernegara untuk mengembalikan situasi darurat tadi menjadi normal. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Nah, aku mau membahas beberapa aspek histori juga. Misalnya istilah diktator itu sebenarnya kalau ditarik ke sejarah ada erat kaitannya dengan situasi emergency. Jadi di pemerintahan Roman Republic, diktator itu jabatan. Jadi kalau sekarang mungkin sudah berkembang istilah untuk menggambarkan seseorang yang abuse of power kira-kira. Tapi sejarahnya ini adalah sebuah jabatan di Roman Republic. Dia adalah seseorang yang punya kewenangan khusus untuk menyelesaikan krisis. Tapi di sejarah itu krisis-krisis sebagian besar terkait dengan perang. Posisinya kira-kira seperti raja bercampur dengan jenderal gitu, senior military commander. Tujuan posisi ini adalah mengembalikan situasi menjadi normal lagi. Jadi sama seperti prinsip emergency umum, si jabatan diktator ini tujuannya mengembalikan situasi menjadi normal. Nah, memang sejarahnya dia disadari besar kemungkinan abuse of power-nya. Jadi waktu itu dia dilimit dengan 3 standar. Yang pertama, si diktator ini, dia tidak boleh pejabat tinggi yang sedang menjabat. Jadi, bukan orang yang sedang dalam jabatan. Mungkin dugaannya karena besar kemungkinan abuse of power-nya. Kira-kira begitu. Lalu yang kedua, dia bertindak sesuai dengan approval Senat waktu itu. Dan yang kemudian yang ketiga adalah ada limit menjabat selama 6 bulan. Nah, ini yang kira-kira juga bisa kita lihat menjadi framework keberadaan emergency law juga sekarang. Tapi histori ini menarik, kira-kira istilah diktator itu adalah jabatan dulunya, bukan tidak serta-merta predikat terhadap seseorang yang jahat gitu, dalam tanda kutip. Nah, dalam konteks Romawi, Republik Romawi juga, awal kehancuran Romawi waktu itu juga ditandai dengan situasi emergency juga. Jadi suatu hari diadopsi, ada yang namanya Lex Titia di masa triumvirat kedua. Jadi ada triumvirat itu beberapa orang-orang penguasa-penguasa lah. 3 penguasa, 43 sebelum Masehi, Octavian, Mark Antony, dan Leopidus. Yang isinya adalah si triumvirat ini diberi kewenangan selama 5 tahun, termasuk fungsi legislasi dan judicial appointment. Nah, ini yang jadi awal sejarah abuse of power-nya besar. Nah, dalam konteks perkembangan modern, misalnya kita bisa berefleksi juga dari praktek Jerman. Awal kelahiran Nazi Hitler itu ada kaitannya dengan keadaan tidak normal dalam konteks ekonomi, sosial, politik saat itu. Nah, tapi salah satu tools yang ada dalam Weimar Constitution, jadi pemerintahan waktu itu menggunakan konstitusi yang berbeda dengan sekarang, itu ada yang disebut sebagai Enabling Act. Enabling Act ini kira-kira undang-undang yang isinya memindahkan kewenangan legislasi dari Reichstag mereka, kira-kira DPR-nya begitu, ke eksekutif selama 4 tahun dan bisa diperpanjang kembali. Nah, ini yang kemudian digunakan secara kesempatan ini yang digunakan secara eksesif oleh Hitler untuk menjalankan pemerintahan Nazi itu. Nah, ini 2 sejarah ini kira-kira bisa jadi gambaran bahwa situasi emergency itu erat kaitannya dengan juga limit yang penting, sehingga potensi diktatorship dalam artian yang kita pahami sekarang tidak terjadi. Nah, tadi macam-macam emergency di Bu Sus sampaikan di buku Clinton Rossiter, disampaikan ada 3 kelompok besar, biasanya terkait dengan perang, atau istilah yang lain, misalnya ada juga internal disturbance, rebellion, dan lain-lain, kemudian ada ekonomi. Tapi juga yang menarik dari buku ini, dia menjelaskan sekarang batas antara emergency dan normal situation itu kadang-kadang menjadi semakin blur. Gitu. Di refleksi kita misalnya banyak situasi di Indonesia aja misalnya, mungkin juga karena pengaturan tentang Perpu kita yang sangat umum. Pak Bagir pernah nulis waktu itu, suatu hari pernah lahir Perpu yang isinya tentang mengundur keberlakuan undang-undang, waktu itu tentang
pajak pertambahan nilai dan lalu lintas angkutan jalan, karena pemerintah belum siap, misalnya kayak gitu. Ini juga yang ditangkap bahwa di praktek banyak negara, makin sumir batas antara emergency dan normalcy, sehingga karena dia makin sumir itu makin menjadi penting juga dia diatur, makin penting juga dia dilimit. Kalau kita lihat perbandingan konstitusi modern sudah banyak yang mengatur mengenai emergency ini. Justru negara-negara yang konstitusinya tua, lama, yang mengatur tidak detail. Misalnya Amerika Serikat, mereka hanya mengatur emergency dalam konteks rebellion dan invasion. Mungkin waktu itu sejarahnya mereka baru merdeka, mereka takut ada potensi rebellion, karena waktu itu mereka dalam rangka menyatukan federasi mereka. Dulu kan negara yang terpisah-pisah, ada yang tidak mau gabung, ada yang mau gabung, jadi kemungkinan diserang, atau mungkin dari luar invasi, misalnya dari Inggris yang ingin kembali lagi menduduki posisi di Amerika Serikat. Lalu ada juga konstitusi Kanada dan Norway yang tidak terlalu detail mengatur soal emergency, tapi rata-rata konstitusi dunia modern kira-kira sudah mulai banyak yang mengatur soal ini. Istilah tadi juga beragam, ada state of siege, terutama di Prancis, ada emergency law, ada martial law, ada state of tension. Ini macam-macam peristilahan, tapi kira-kira kalau mau dipakai garis besarnya emergency power atau emergency rule tadi. Nah, saya mau kasih juga perbandingan sedikit, agak berbeda angle dengan buku Rossiter. Kira-kira di tulisan ini beliau menjelaskan membaginya berdasarkan dua model approval dari kewenangan emergency. Ada yang kewenangannya murni di eksekutif, ada yang kewenangannya legislatif membuat rule-nya, eksekutif menjalankan. Misalnya dalam konteks Inggris, kewenangan emergency itu erat kaitannya dengan prerogatif. Jadi dia sangat eksekutif sentrik. Nah, di salah satu praktik yang menarik adalah terutama kaitannya dengan daerah-daerah kolonial. Dalam konteks Inggris tadi memang sangat eksekutif sentrik. Di daerah kolonial justru lebih besar lagi karena di pemerintahan kolonial lebih rentan terhadap upaya, misalnya upaya untuk mengganggu pemerintahan dari daerah koloni yang sedang mereka duduki, sehingga kewenangan pemerintahan kolonial lebih besar. Nah, salah satu kewenangan yang paling utama adalah ada yang disebut sebagai sweeping executive power, termasuk dalam membuat regulasi. Nah, kalau saya berefleksi, misalnya ini yang Pak Bagir tulis waktu itu, misalnya kewenangan Perpu itu erat kaitannya dengan pasal 93 IS, di mana ketentuan pasal 93 IS ini kaitannya dengan pemerintahan kolonial, yang memang sengaja dibuat luas, sengaja dibuat besar untuk menghadapi exigency yang dihadapi saat itu. Nah, kembali lagi secara konsep tadi, jadi kira-kira ada yang memisahkan eksekutif model dengan legislatif model. Nah, mungkin ini yang belum dibahas, kira-kira bagaimana cara atau upaya untuk memprevensi atau membatasi kewenangan dari yang sifatnya emergency ini. Kira-kira ada 5 critical point, 5 critical issue yang perlu dipertimbangkan saat membahas atau mengatur tentang emergency. Yang pertama, apakah konstitusinya mendefine emergency dengan baik begitu. Dalam konteks ini misalnya ada beberapa konstitusi yang mengatur, contohnya Korea Selatan dan Polandia, bahwa situasi emergency tujuannya adalah untuk mengembalikan ke situasi normal. Ini menghindari pretensi untuk menggunakan emergency power untuk menguasai suatu negara, untuk memperpanjang kekuasaan. Yang ini juga terjadi di banyak praktik misalnya. Jadi konstitusi diharapkan mengatur, mendefine apa itu emergency. Tidak dalam konteks memberikan definisi, tapi memberikan at least kriteria emergency apa yang kira-kira diatur di satu negara tersebut. Lalu yang kedua, yang penting adalah prosedur untuk mendeklarasikan emergency tadi. Dalam konteks check and balances, harusnya siapa yang mendeklarasikan emergency bukanlah orang yang menerima kewenangannya.
Jadi kalau yang diharapkan dari check and balances dalam konteks kewenangan ini, jangan sampai presiden yang menyatakan emergency, tapi yang menjalankan juga presiden. Nah, diharapkan ada check and balances dalam konteks misalnya praktik di Perancis, legislatif power untuk menyatakan emergency, tapi untuk menjalankannya ada di eksekutif. Jadi lagi-lagi menghindari potensi emergency digunakan sebagai pretext untuk sebagai alasan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak konstitusional. Lalu berikutnya yang penting adalah measure apa atau tools apa yang boleh atau tidak boleh. Nah, dalam konteks ini biasanya dibagi menjadi yang tadi juga disampaikan, sebenarnya ada yang disebut sebagai exception rule making, itu yang istilah tadi legislative measure. Ada juga exceptional limitation of human rights. Ini yang nanti ada erat kaitannya sama perkembangan hak asasi manusia. Saya akan jelaskan juga. Nah, dalam konteks exceptional rule making tadi, banyak konstitusi yang kemudian mengatur limit. Di pikiran kita mungkin kayak Perpu di Indonesia begitu. Dia tidak boleh mengatur hal-hal tertentu. Misalnya, ada konstitusi yang mengatur tidak boleh melakukan perubahan konstitusi. Lalu ada konstitusi yang tidak boleh mengatur soal election, contohnya di Polandia. Ada konstitusi yang tidak boleh mengatur apabila berdampak terhadap keuangan negara atau rencana jangka panjang, misalnya contoh di Brazil. Ini berefleksi dari pengalaman negara mereka, di mana pemerintah eksekutifnya menggunakan kewenangan legislative measure ini untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Jerman juga memberikan batasan soal itu tadi, limit tadi. Nah, selain soal exception rule making, ada juga yang disebut sebagai exceptional limitation of human rights. Dalam konteks yang kita rasakan sekarang, misalnya situasi darurat ini membolehkan pemerintah untuk melarang kita misalnya melakukan kegiatan keagamaan, lalu to some extent membatasi kebebasan berekspresi kita dengan alasan menghindari hoax dan lain-lain. Seakan-akan ini diperbolehkan, tapi bukan berarti pembatasan hak manusia ini tanpa batasan. Misalnya apa yang teman-teman dengar sebagai non-derigible rights, itu historinya adalah membatasi kemungkinan hak-hak yang penting dalam situasi emergency. Makanya lahir ketentuan soal non-derigible rights, misalnya di ICCPR. Lalu ada juga yang dikenal di protokol General Comment 29 terhadap artikel 4 yang intinya terlepas dari measure apa yang dipakai, exceptional rule ataupun pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia warga negara, prinsip yang harus dihormati pada setiap situasi emergensi adalah tindakan yang dilakukan harus proporsional dan strictly required by the exigency situation. Jadi kira-kira dia harus necessary, dia harus penting, dia harus bersifat proporsional, dan dia harus ada time limitation. Ini kira-kira ya terlepas dari model apapun, sense kita adalah jangan sampai kewenangannya digunakan secara berlebihan. Dia harus tetap dalam batas yang wajar dengan logika yang sesuai. Ini yang mungkin jadi perasaan tidak nyaman kita, misalnya melihat DPR membahas Omnibus Law di situasi harusnya mereka mengawasi pelaksanaan kewenangan eksekutif di situasi emergency sekarang, misalnya gitu. Itu kan sense batin kita bilang lah, harusnya kan kamu awasi itu penggunaan APBN, perubahannya, ada pasal imunitas di dalam Perpu, ditutupnya ruang legislatif untuk membahas beberapa substansi di Perpu 1 2020 misalnya kayak gitu. Nah, ini yang kira-kira ditangkap dari General Comment ini. Lalu cara lain untuk memprevensi tindakan-tindakan ini adalah adanya legislative control dan judicial control. Di Kolombia, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji declaration emergency dari seorang kepala pemerintahan di sana. Ini memang berangkat juga dari histori emergency power digunakan untuk
dalam situasi yang tidak tepat begitu. Lalu muncullah kewenangan ini. Dan semakin lama semakin juga digunakan di banyak negara. Lalu yang juga perlu dan penting dalam konteks demokrasi tadi, parlemen harus tetap berjalan dan melaksanakan deliberasinya, dan juga judicial, pengadilan juga harus tetap berjalan menjalankan fungsinya. Ini penting untuk menjaga siapapun yang diberikan kewenangan dalam konteks kita, misalnya gugus tugas COVID-19, Kementerian Kesehatan, Kepolisian, tetap berjalan, tetap diawasi oleh lembaga legislatif. Jadi situasi emergensi bukan jadi alasan untuk mereka memberikan kewenangan sepenuhnya kepada eksekutif. Justru harusnya mereka makin sering rapat, makin sering melaksanakan fungsi-fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting, sehingga kita merasa apapun yang dilakukan oleh pemerintah tetap sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk menyelesaikan situasi ini. Mungkin itu kira-kira beberapa concern terhadap emergency power. Mungkin nanti bisa kita elaborasi juga dalam konteks Indonesia seperti apa. Terima kasih, Mario. Baik, terima kasih Bang Mulki atas pemaparannya. Baik, tibalah kita sekarang untuk masuk ke sesi kedua, yaitu sesi two-way discussions. Di sini nanti saya akan mempersilahkan kepada para peserta diskusi apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditanggapi. Ya, terima kasih. Mungkin suara aja ya, karena biar lebih stabil nih internetnya. Baik, Ya, terima baik. kasih penyelenggara acara kegiatan diskusi ini sangat menarik sekali, dan ternyata banyak ahli, banyak pakar itu luput ternyata terkait dengan soal emergency powers ya. Dan saya apresiasi sekali dengan teman-teman di Unpad yang menyelenggarakan diskusi ini, dan harusnya nih para pakar HTN terus kemudian para pakar hukum administrasi negara itu bisa membahas masalah ini dan dikaitkan dengan situasi nasional kita gitu loh. Nah, saya tertarik bergabung dengan diskusi ini karena berhubungan dengan emergency powers ya. Tadi sudah disebutkan oleh Prof. Susi, dan kemudian ada narasumber tadi ya menjelaskan soal dictatorship, lalu kemudian soal perbandingan dengan berbagai negara. Nah, saya sempat beberapa kali buka dan membaca pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengaitkan masalah keadaan bahaya dengan emergency power. Nah, saya ingin coba tanya ke Prof. Susi, apakah pasal 12 jika terjadi dalam situasi sekarang, Presiden itu wajib mengeluarkan undang-undang baru atau perpu ya, perpu dalam konteks keadaan bahaya dengan situasi sekarang gitu, situasi COVID pandemik 19. Karena di ayat 2-nya ya kalau tidak salah itu kan setelah ditetapkan dalam keadaan bahaya, Presiden lalu kemudian menyusun soal syarat dan ketentuannya gitu loh. Nah, ini dan saya coba kaitkan dengan sejarah keluarnya Perpu 25 tahun 1959 ya kalau tidak salah. Ya, itu dikeluarkan di masanya Soekarno, dan situasinya memang situasi revolusi ya, situasinya memang keadaan masih darurat, seakan-akan itu masih ada perang saudara, terus kemudian ada darurat sipil di situ gitu loh. Jadi konteksnya pada saat itu. Nah, konteks sekarang itu masih perlu nggak sih sebetulnya kita menetapkan keadaan bahaya dalam konteks emergensi itu diulang kembali gitu loh. Jadi tidak menggunakan kalau jika ditetapkan itu keadaan bahaya itu bukan soal keadaan bahaya soal perang militer perang dan sipil saja, tetapi dalam keadaan situasi sekarang itu masih bisa atau enggak dengan pasal 12. Nah, yang kedua terkait misalnya dengan soal tadi ya general emergency power sama special emergency powers.
Nah, dari referensi yang saya baca, General Emergency Powers itu sebetulnya sudah ditulis di dalam konstitusi ya, yang diberikan powers itu kepada masing-masing kekuasaan lembaga ya. Jadi dalam hal ini presiden, legislatif termasuk yudikatif. Nah, untuk special emergency power sebetulnya turunannya itu lebih ke pelaksananya gitu. Jadi kalau dari referensi yang saya baca nih, special emergency powers itu sebetulnya untuk mengurangi tadi soal kediktatoran tadi. Jadi jangan sampai dalam situasi demokrasi sekarang gitu ya, ada pihak-pihak yang memanfaatkan ini menjadi pemerintah menjadi sangat otoriter ya, pemerintah sangat diktator ya, terlepas tadi ya definisinya apa tadi ya, represif sekali gitu loh. Jadi sebenarnya special emergency power itu sebenarnya berhubungan dengan distribusi power ya yang dipunya oleh presiden didistribusikan kepada lembaga-lembaga di bawahnya. Contoh misalnya Amerika gitu ya. Pada saat Donald Trump itu punya power ya, dia deklarasikan, lalu kemudian dilaksanakan oleh pejabat administrasi yang diperintah oleh undang-undang siapa gitu loh ya. Kalau nggak salah CDC atau apa gitu loh yang coba melaksanakan perintahnya itu. Nah, kalau di konteks Indonesia kan ada BNPB ya, BNPB, terus kemudian bahkan ada Kemenkes nih, dualisme nih, ada Kemenkes, bahkan Kemenhub sendiri tanpa ada distribusi ya terhadap kekuasaan itu mengeluarkan aturan soal ojol misalnya. Nah, ini sebenarnya menarik kita bahas soal emergency power yang dipunyai oleh Kemenkes kemudian BNPT. Nah, itu aja sih yang mungkin saya bisa berbagi, dan sebenarnya emergency powers ya dalam kondisi kedaruratan sekarang, dalam konteks modern sekarang sebenarnya tidak hanya bicara soal darurat sipil dan darurat militer saja. Jadi dalam konteks misalnya ekonomi itu Perpu sudah keluar ya, itu dalam konteks darurat itu udah betul tuh, Perpu udah keluar dalam konteks ekonomi. Dalam konteks kebakaran hutan, kemarin saya coba cari undang-undangnya, itu ada undang-undang yang berhubungan dengan perlindungan hutan atau apa gitu loh ya. Jadi di situ juga ada mitigasi soal daruratnya. Lalu dalam kesehatan ada soal kedaruratan kesehatan. Nah, yang saya belum lihat itu sebenarnya krisis pangan nih. Jadi saya baca undang-undang undang-undang pangan itu tidak mengatur soal krisis emergensi pangan ya kan, padahal konteks pandemik sekarang itu bisa saja membuat Indonesia itu menjadi krisis pangan. Nah, bagaimana cara nanggulangi soal krisis pangan? Terus kalau bencana sudah ada undang-undang kebencanaan, kalau teroris juga termasuk bagian dari emergensi sebetulnya di beberapa negara, termasuk di Australia ya, di Amerika itu menganggap serangan teroris itu bagian dari emergensi ya. Terima kasih untuk Mas Gatot yang sudah memberi pertanyaannya. Tadi langsung mention Prof. Susi, saya persilakan pada Prof. Susi untuk bisa menjawab pertanyaannya. Oke, ya terima kasih Mas Gatot atas pertanyaannya. Nanti mungkin dapat dilengkapi oleh Kang Mulki gitu ya. Nah, saya ingin kembali lagi kepada penjelasan awal saya tadi, bahwa pada dasarnya setiap negara itu selalu menghadapi ancaman kedaruratan atau ancaman krisis, atau bahkan krisis itu sendiri, gitu ya. Jadi, setiap negara itu selalu menghadapi ancaman, gitu. Oleh karena itu, biasanya di dalam konstitusinya ataupun juga di dalam peraturan yang lainnya itu diatur bagaimana cara menghadapi krisis tersebut. Nah, untuk konteks Indonesia, sebagaimana tadi saya sampaikan, itu ada dua jenis, ada dua ketentuan yang mengatur di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 12 dan pasal 22. Pasal 12 menyatakan Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan keadaan bahaya ditentukan lebih lanjut dengan undang-undang gitu. Nah, itu adalah pasal 12. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Presiden menyatakan terlebih dahulu keadaan bahaya. Dan ini yang dikatakan oleh Profesor Bagir Manan sebagai extraordinary measure.
gitu. Jadi dia melakukan tindakan dulu gitu. Tindakannya apa? Yaitu menyatakan dalam keadaan bahaya. Nanti tergantung apakah darurat sipil, darurat militer, atau darurat perang. Nah, dengan berbagai akibat-akibatnya seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, ada pasal lain yaitu pasal 22 yang juga sebetulnya mengatur mengenai kedaruratan. Tetapi kedaruratan yang diatur di dalam pasal 22 ini berbeda dengan kedaruratan yang diatur di dalam pasal 12. Kedaruratan, dalam tanda kutip, kedaruratan yang diatur di dalam pasal 22 ini, itulah yang disebutkan sebagai hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dan siapa yang menentukan bahwa telah terjadi kegentingan yang memaksa? Presiden yang menentukan, gitu loh. Jadi ini merupakan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada presiden untuk menyatakan negara dalam keadaan kegentingan yang memaksa, gitu. Nah, sekarang apa bedanya antara pasal 12 dengan pasal 22 tadi? Pasal 12 itu seperti yang tadi saya katakan, presiden menyatakan terlebih dahulu keadaan bahayanya. Tetapi pasal 22, presiden kemudian menyatakan dia langsung mengeluarkan perpu tanpa menyatakan keadaan bahaya. Jadi dia tidak perlu menyatakan keadaan bahaya. Kemudian dia menyatakan atau mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, itu adalah beda antara pasal 12 dan pasal 22. Nah, bagaimana dengan konteks yang sekarang dalam situasi COVID ini, gitu ya? Pasal 22 atau pasal 12? Mana yang penting? Mana yang tepat? Menurut saya pribadi, janganlah kita menggunakan pasal 12. Jadi, kalau menggunakan pasal 12, maka presiden harus menyatakan keadaan bahaya dulu, gitu. Memang presiden kemarin sudah menyatakan Indonesia dalam keadaan bencana, gitu ya. Nah, bagi saya, mengapa saya mengatakan lebih baik menggunakan pasal 22? Presiden sudah mengeluarkan perpu. Nah, ini adalah respon presiden terhadap keadaan kedaruratan yang kemudian diatur melalui pasal 22, tidak menggunakan pasal 12. Saya pribadi, saya lebih menyukai kalaupun atau saya dapat memahami ketika presiden menggunakan pasal 22 dan tidak pasal 12. Meskipun dua-duanya itu mempunyai karakter yang disebut sebagai constitutional dictatorship tadi, gitu ya. Mengapa saya menganjurkan pada pasal 22 dan tidak pada pasal 12? Kalau pada pasal 12 itu akibat-akibat hukumnya itu akan lebih akibat hukumnya misalkan terhadap hak asasi manusia, gitu ya. Itu sangat bisa dibatasi. Jadi kalau di dalam pasal 12 itu yang namanya power dari penguasa, power dari pemerintah itu lebih besar. Tetapi kalau menggunakan pasal 22, dia akan pasal 22 perpu itu akan dikontrol seperti yang tadi dikatakan oleh Kang Mulki, gitu ya. Dia akan dikontrol oleh legislatif, itu yang kemudian kita sebut sebagai dia akan mengalami apa yang disebut sebagai uji politik, gitu ya. Jadi pengujian secara politik itu akan dilakukan oleh DPR. Nah, artinya apa? Karena dia akan diajukan ke DPR pada masa sidang berikutnya. Selain itu, perpu itu juga dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali melakukan pengujian terhadap perpu, gitu. Nah, jadi pasal 22 itu memungkinkan perpu itu diuji, baik diuji secara politik maupun juga diuji secara hukum, gitu, yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi tadi yang dikatakan apakah dalam situasi sekarang pasal 12 tidak perlu
ataukah pasal 22? Kalau saya lebih di pasal 22, buktinya Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Presiden tidak menyatakan negara dalam keadaan bahaya berdasarkan pasal 12. Nah, itu komentar saya yang pertama gitu ya. Kemudian mengenai general dan special emergency power, itu seperti yang tadi dicontohkan di Amerika, kemudian juga di negara-negara lain, bisa saja. Jadi ketika Presiden sudah menggunakan kewenangannya untuk mengatasi kedaruratan ini, kemudian dia memerintahkan kepada lembaga atau institusi tertentu untuk menjalankan. Dan itulah yang tadi disebut oleh Kang Mulki juga sebagai enabling act gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah Perpu itu apakah juga dikatakan sebagai enabling act gitu di Indonesia gitu. Jadi kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan, Mas Gatot. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Silakan Bang Mulki, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, ada yang ingin tambahkan Bang Mulki? Atas pertanyaan Mas Gatot tadi? Di konteks Indonesia sebenarnya pemisahan itu tidak terlalu applicable di kita soal general emergency power atau special emergency power, karena kerangka hukum kita ya pasal 12 sama pasal 22. Pasal 12 ini kaitannya dengan, kalau saya mau nyebutnya public order, karena erat kaitannya meningkatkan nanti posisi militer menjadi lebih tinggi sehingga pemerintah bisa lebih represif. Sedangkan pasal 22 ini yang disebut sebagai legislative measure tadi, yang kualifikasi kedaruratannya itu lebih luas. Jadi istilah yang dipakai adalah kegentingan yang memaksa. Nah, ini dua pranata konstitusionalnya. Sedangkan di undang-undang kemudian, seperti yang tadi Mas juga sampaikan, per tema sudah ada. Misal soal pangan, itu kita ternyata sudah punya undang-undang ketahanan pangan yang isinya ngatur tentang krisis pangan. Di undang-undang tentang kesehatan, karantina kesehatan, kita juga punya aturan. Soal kebencanaan, kita juga punya aturan. Nah, dengan adanya undang-undang ini sebenarnya lebih baik, karena harusnya pemerintah kemudian mengikuti track atau mekanisme yang sudah dibuat di undang-undang. Justru yang salah adalah mereka keluar dari kriteria kritis yang sudah ditetapkan di undang-undang, lalu mengambil cara-cara yang tidak penting. Kalau saya mau kritisi misalnya kita dalam keadaan darurat kesehatan, tiba-tiba mau dihidupkan lagi pasal penghinaan terhadap presiden. Relevansinya dengan apa? Dengan kebutuhan kita menyelesaikan darurat kesehatan ini, misalnya seperti itu. Nah, kerangkanya kira-kira kalau di Indonesia kita bicara pranata konstitusi dan pranata undang-undangnya. Nah, di konstitusi itu kira-kira dua pembagiannya, di undang-undang ada tematik beberapa. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan kalau ada secara subjektif Presiden menganggap isu lain sebagai emergensi. Nah, tapi ingat, terutama pasal 22 akan ada kontrol politik di DPR, ada juga kemungkinan kontrol judicial di MK. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Bang Mulki. Sudah jelas ya Mas Gatot? Ya, terima kasih Prof. Susi dan Mas Mulki ya. Tadi menarik nih soal Omnibus dia. Nah, ini kan sudah terdata sekitar 5 juta orang yang hampir dinyatakan menjadi korban PHK ya. Nah, ini situasinya ini menjadi, kan dampaknya juga ke soal ekonomi, dan kemarin Perpu soal ekonomi sudah keluar, tapi lebih ke soal ekonomi makronya ya, ketahanan keuangan dan lain sebagainya. Tetapi dalam konteks ekonomi di masyarakat, soal penghasilan dan daya beli itu kan sesuatu yang menjadi masalah. Nah, kalau bukan Omnibus Law sebagai solusinya ya, nah solusi apa lagi gitu untuk menyikapi soal emergensi tadi, emergensi pekerjaan tadi gitu loh. Mungkin bisa lebih dari 5 juta ya, karena pemerintah kita kan sukanya kan nutupi angka ya, gitu loh. Jadi angka ODP, PDP semuanya ditutupi gitu, sehingga kita juga nggak tahu angka actualnya seperti apa. Nah, termasuk juga misalnya korban PHK ini seberapa besar kita nggak tahu juga gitu loh. Nah, ini solusinya apa sebagai dalam konteks ini? Kalau bukan Omnibus Law sebagai solusinya, maka kita harus mengatur apa gitu. Mungkin itu aja sih tambahan dari saya. Makasih. Oke, terima kasih Mas Gatot. Mungkin ada tanggapan, Prof. Susi, Bang Mulki?
Singkat saja. Kalau saya menganggap si Omnibus Law ini sebenarnya kerangkanya bukan dalam membahas kedaruratan. Dia sudah dibahas lama sebelum kita mengalami kedaruratan pandemi ini. Idenya kan dulu adalah menyelesaikan tumpang tindih, misalnya perizinan, regulasi yang selama ini dianggap burden terhadap investasi, terutama itu kalau kita bisa lihat. Nah, apakah ini bisa serta-merta, kalau yang saya tangkap ini menjadi dalih untuk dibahas gitu. Oh, ini ada kepentingan ekonomi, kita sedang susah Omnibus Law solusinya. Tapi kalau kita lihat Omnibus Law itu isinya sangat banyak. Dia disebut Omnibus karena memang dia kali ngatur banyak hal yang dia bisa batalkan di undang-undang yang lain atau diintrodusir dalam satu judul undang-undang tadi. Nah, jadi lagi-lagi buat saya tidak dibahas di situasi sekarang karena secara histori dia tidak ada kaitannya dengan pandemi ini, dan dia dijadikan pretext. Jadi pandemi itu dijadikan alasan dalih untuk membahas Omnibus Law. Kalau memang isunya adalah keuangan, yang saya juga tidak bisa expert, lalu misalnya pertanyaan tadi apa yang harus dilakukan soal keuangan, saya juga tidak tahu. Measure membuat Perpu kemarin adalah hal yang lebih ideal dibandingkan di situasi yang tidak normal membahas Omnibus Law yang berdampak pada banyak isu minerba, isu ekonomi, isu perizinan yang harusnya dibahas dalam situasi normal, tidak dalam situasi tidak normal seperti sekarang. Itu kira-kira kalau pendapat saya. Ya. Baik, Prof. Susi, ada tanggapan? Singkat saja. Ya, saya sepakat dengan Kang Mulki. Omnibus Law tidak dapat digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan ekonomi seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Gatot, bahwa akan ada 5.000 bahkan entahlah berapa yang akan di PHK gitu ya. Nah, jadi tidak dapat situasi yang sekarang kemudian dijadikan dalih oleh para wakil kita yang ada di Senayan untuk mempercepat pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Saat ini saya pikir para akademisi sedang berkumpul gitu ya, atau sedang menyatukan pendapat untuk menyatakan penolakan pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Karena apa? Karena sebagai sebuah metode, meskipun metode omnibus itu bukan pertama kalinya kita lakukan, tetapi rasanya rancangan undang-undang inilah yang paling bermasalah. Karena apa? Karena dia melanggar, menurut saya, dia melanggar beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 gitu. Jadi tidak dapat di dalam situasi yang sangat sulit ini kemudian para anggota DPR memaksakan untuk membahas omnibus. Kalau mereka tetap memaksakan untuk membahas omnibus, maka jangan-jangan yang kita khawatirkan yaitu matinya demokrasi di tangan pembentuk undang-undang. Karena apa? Karena undang-undang itu pada dasarnya adalah cara rakyat untuk mengatur dirinya. Jadi para pemegang keputusan, para pembentuk keputusan yang ada di Senayan itu tidak boleh kemudian mereka memutuskan untuk menyetujui rancangan Undang-Undang Cipta Kerja karena menurut mereka baik. Yang menurut mereka baik belum tentu baik untuk rakyat gitu. Jadi ketika mereka memberikan satu keputusan, bukanlah keputusan yang paling benar menurut pembuat kebijakan, tapi seharusnya adalah keputusan yang dia harus mau mendengarkan apa suara rakyat. Karena pada dasarnya rakyat itu berhak untuk didengar, karena apa yang dikatakan, atau kalau kita melihat pada ajaran hak asasi manusia, itu ada yang namanya the right to be heard, yaitu hak untuk didengar. Dengan demikian, omnibus itu bukan merupakan cara yang tepat secara hukum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sekarang kita hadapi. Nah, tadi Kang Mulki sudah menyinggung, saya juga tidak punya keahlian di bidang keuangan gitu ya. Nah, apakah kita tidak mungkin menggunakan Perpu yang tadi dikatakan oleh Mas Gatot, dia lebih bersifat makro gitu ya. Justru ketentuan-ketentuan yang makro tadi gitu yang saya katakan sudah diatur di dalam Perpu, kemudian seharusnya menurut saya DPR tidak kemudian membahas rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi DPR harus cepat untuk membahas Perpu ini.
Karena kalau kemudian DPR dapat menyetujui Perpu ini menjadi undang-undang, maka diharapkan akan ada peraturan-peraturan pelaksana yang diharapkan tadi dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat mikro gitu. Dengan demikian, seharusnya DPR itu mempunyai prioritas untuk membahas aturan-aturan atau membahas hal-hal apa yang harus diprioritaskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di masa sulit sekarang ini. Demikian, Saudara Mario. Baik, terima kasih Prof. Karena kita memiliki waktu yang singkat, kita langsung saja menuju ke pertanyaan yang kedua. Terima kasih atas kesempatannya, Prof. Susi dan Bang Mulki. Saya izin bertanya, kemarin kan melalui Kepres nomor 11 tahun 2020 itu Presiden menyatakan kalau misalnya di Indonesia itu sekarang darurat kesehatan. Nah, kalau misalnya di paparan tadi Prof. Susi dan Bang Mulki itu, saya nangkepnya pembahasan mengenai state of emergency secara umum, baik itu war, rebellion, atau economic depression. Nah, kalau misalnya konteksnya saat ini di Indonesia itu lagi health emergency karena adanya COVID, yang saya ingin tanyakan secara singkat, sebenarnya apa implikasi dari health emergency itu? Apakah ketentuan-ketentuan atau threshold-threshold yang tertuang di dalam pernyataan kedaruratan sebuah negara juga serta-merta dapat diterapkan di dalam status kedaruratan kesehatan? Karena kalau misalnya kita lihat sekarang trennya dunia, let's say misalnya Rusia atau India yang banyak menggunakan kekuatan polisi atau kekuatan militer untuk semata-mata menggunakan alasan terciptanya public order, apakah hal tersebut dapat dibenarkan secara konseptual dalam keadaan health emergency yang ada di Indonesia? Apalagi kemarin saya baca berita Kapolri itu bilang ingin menggaet atau ingin meminta bantuan TNI untuk mengamankan pasar-pasar tradisional yang ada di seluruh Indonesia. Nah, pertanyaan saya itu tadi, demarkasi apa sebenarnya antara health emergency, kemudian dan state of emergency yang lainnya, begitu. Terima kasih. Nah, kalau soal measure apa? Tunggu, saya mau bahas dulu ke belakang bahwa jadi emergency itu semakin bervariasi, semakin luas, tidak hanya yang 3 awal tadi kemudian berkembang, termasuk public health emergency. Nah, apakah pertanyaannya menyelesaikan public health emergency memerlukan pendekatan public order, menghidupkan militer dan lain-lain? Nah, dari pertanyaan tadi langsung kita perbandingan ke negara-negara yang selama ini punya track record tidak berjalan secara demokratis, misalnya seperti Rusia maupun India yang terkenal belakangan ini, pemerintahnya sangat liberal, sangat fasis. Satu perbandingan yang sekarang lagi ramai di Uni Eropa itu adalah praktik di Hungaria, tempat di mana saya sekolah. Di Perdana Menteri Hungaria, dia udah dapat apa istilahnya, mungkin semacam delegated decree authority, itu kewenangan untuk membuat legislasi apapun yang dibutuhkan, karena dia juga menguasai 2/3 parlemen di sana. Dan langkah-langkah yang diambil cukup mengejutkan dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan pandemi yang sedang kita hadapi. Misalnya, baru minggu lalu atau ingat saya, ya akhir minggu lalu, tiba-tiba ada legislasi tentang terlepas teman-teman setuju atau tidak, ini ada legislasi tentang melarang transgender secara hukum mengganti gendernya, misalnya. Apa kaitannya dengan public health yang sedang saat ini kita hadapi? Nah, itu posisi kita adalah secara ya orang hukum kemudian bisa menilai, karena ini isunya kebijakan, tidak ada kriteria baku tentang apa yang harus dilakukan. Kenapa kewenangan emergency itu dibuat umum atau misalnya open-ended? Karena membuka ruang presiden untuk memilih tadi. Nah, tapi yang penting adalah bagaimana kita mengawasinya. Modelnya tadi misalnya yang banyak dilakukan di negara-negara adalah melimit substansi apa yang boleh diatur, lalu juga melimit dalam hal approval atau pengawasan yang bisa dilakukan misalnya oleh legislatif dan judicial, oleh pengadilan
Jadi kira-kira kayak gitu. Terkait dengan apa yang harus kita lakukan, prinsipnya dia harus sesuai dengan kebutuhan yang kita kebutuhan untuk menyelesaikan kedaruratan yang kita hadapi. Lalu kita bisa menggunakan peranata-peranata pengawasan untuk mengawasi proses ini. Tapi tidak ada kriteria baku kedaruratan kesehatan harus diselesaikan dengan ABC misalnya kayak gitu. Sulit juga karena itu ahli kesehatan yang ngomong. Regulasi yang kemudian mengatur apa yang kira-kira dibutuhkan. Saudara, kalau kita berangkat dari frasa kedaruratan secara umum, kemudian kita kaitkan dengan konteks di Indonesia, seperti tadi saya katakan ada pasal 12 dan pasal 22. Nah, kondisi seperti yang kita hadapi sekarang itu agak lebih berdekatan dengan pasal 22 tadi. Dan dikatakan oleh Kang Mulki, secara umum pasal 22 kemudian ada beberapa undang-undang yang mengatur kedaruratan itu. Ada karantina kesehatan, kemudian ketahanan pangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu yang dikatakan sebagai kedaruratan itu sekarang bukan hanya sekedar pemberontakan, bukan hanya sekedar perang, bukan hanya sekedar depresi ekonomi, tetapi banyak hal yang lain. Tadi juga sama Mas Gatot sudah diberikan contoh bahwa Presiden pernah mengeluarkan Perpu gitu ya, atau Kang Mulki itu juga tadi memberikan contoh Perpu untuk penangguhan berlakunya Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya. Nah, jadi yang disebut kedaruratan ini makin meluas bidang-bidangnya, bukan hanya yang tadi 3 saya katakan. Depresi ekonomi itu akan sebetulnya depresi ekonomi itu adalah frasa umumnya, tetapi bisa terjadi depresi ekonomi kalau seperti yang sekarang terjadi, kita sedang dalam keadaan darurat kesehatan, kemudian terjadi krisis di berbagai bidang. Yang akan krisis misalkan tadi PHK banyak sekali, kemudian inflasi yang tinggi dan lain sebagainya, dan itu akan mengakibatkan depresi ekonomi. Itu frasa umumnya, tetapi kan turunannya itu banyak gitu, ya. Nah, kemudian apakah ada kriteria baku? Di dalam ketika Presiden menyatakan sesuatu keadaan itu sebagai genting memaksa, itu memang tidak ada kriteria baku. Open-ended pasal 22. Dan itulah yang kemudian salah satu kritik Prof. Bagir terhadap open-ended ini gitu. Kalau misalkan menggunakan konstitusi Prancis itu dikatakan sebagai serious and immediate threat. Jadi sudah ada ancaman yang serius dan di depan mata, bukan ancaman yang ancaman yang diduga-duga gitu. Jadi misalkan dulu nih contohnya, ketika Pak SBY masih menjadi presiden, kemudian beliau akan mengeluarkan Perpu Mahkamah Konstitusi, karena pada saat itu salah satu hakim konstitusi ditangkap. Nah, ketika hakim konstitusi ditangkap, jumlah 9, 1 ditangkap menjadi 8. Ada kekhawatiran akan ditangkap lagi. Ada kekhawatiran 2 hakim yang menjadi satu panel dengan hakim yang ditangkap tadi, kalau dia ditangkap, maka Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengadakan sidang permusyawaratan hakim, gitu. Nah, jadi itu kan diandai-andaikan. Nanti kalau ada 2 hakim ditangkap, maka MK nggak bisa sidang. Nah, itu adalah kegentingan yang diandai-andaikan. Dan itu yang tidak boleh gitu. Kalau di dalam bahasa konstitusi Prancis, serious and immediate threat. Jadi ancaman itu bersifat serius dan ancaman itu sudah bersifat ada di depan mata. Oleh karena itu saya bisa memahami ketika Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu gitu ya, karena ancaman misalkan APBN itu sudah tidak bisa digunakan seperti yang direncanakan karena keadaan kondisi-kondisi yang sekarang itu sudah genting gitu ya. Nah, itu yang tadi saya katakan tidak ada kriteria baku. Tetapi bagaimanapun juga gitu ya, ketika Presiden diberikan kewenangan itu, kita sebagai sebuah negara hukum itu tidak dapat kemudian diberikan secara luas tanpa pengawasan tadi. Oleh karena itu, ada pengawasan terhadap Perpu, baik dilakukan oleh DPR maupun juga dilakukan oleh MK.
Kemudian juga pembatasan yang lainnya adalah pembatasan dari segi waktu. Dia harus diajukan ke DPR selambat-lambatnya pada masa sidang berikutnya. PSBB ini sendiri itu berdampak sangat meluas gitu, di antaranya ya tadi gitu ada dampak secara ekonomi. Nah, apakah orang-orang yang kemudian terdampak secara ekonomi ini dia boleh minta pemulihan gitu kepada pemerintah? Itu sih, Bu. Betul, Saudara Neneng. Jadi di dalam sebuah negara hukum itu antara substantif due process of law dan procedural due process of law merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan kalau kita mengatakan, atau kalau saya pernah membaca ada sebuah buku yang mengatakan procedure is the heart of the law, gitu ya. Jadi prosedur itu merupakan jantungnya hukum. Apa makna prosedur itu merupakan jantungnya hukum? Makna yang pertama, tanpa prosedur itu hukum substantif itu tidak dapat dilakukan, gitu ya, atau tidak dapat dilaksanakan. Kemudian yang kedua, makna dari prosedur itu merupakan jantungnya hukum adalah bahwa kalau kita tidak melakukan prosedur, maka salah satu tujuan hukum atau ada tujuan-tujuan hukum yang tidak dapat tercapai, misalnya ketertiban ataupun juga kepastian hukum, gitu ya. Itu antara lain makna dari prosedur adalah jantungnya hukum. Nah, di dalam konteks hak asasi manusia, gitu ya, di dalam konteks karena negara hukum itu kan salah satu cirinya adalah dia melindungi hak asasi manusia. Di dalam kajian hak asasi manusia, kita mengenal ada hak substantif dan hak prosedural. Hak-hak prosedural itu antara lain adalah hak untuk mendapatkan pemulihan, hak untuk mendapatkan pemulihan apabila dia dirugikan sebagai akibat dari sikap tindak administrasi negara. Nah, di dalam PSBB ini, maka ada dua hal yang akan ada dua isu nih yang patut untuk kita diskusikan. Yang pertama adalah dari aspek prosedur, apakah PSBB ini sudah ditetapkan melalui prosedur yang tepat, gitu ya. Jadi misalkan prosedur itu disampaikan ke pemerintah pusat, kemudian pemerintah pusat menilai rekomendasi itu dengan baik, menggunakan kriteria yang reasonable, yang akhirnya dia granted, akhirnya PSBB itu disetujui. Nah, sedangkan isu yang kedua adalah prosedur dalam kaitan dengan hak prosedural, yaitu karena di dalam PSBB ini, terus terang saja ada beberapa hak yang akan dibatasi atau akibatnya hak-hak itu ada bahkan yang tidak dapat dipenuhi untuk sementara waktu, gitu ya. Misalkan hak untuk kita melakukan perjalanan jauh dan lain sebagainya, hak untuk traveling dan lain sebagainya itu kan dibatasi, gitu. Nah, persoalannya adalah hak-hak prosedural tadi, gitu ya, hak untuk mendapatkan pemulihan akibat adanya kesalahan dari sikap tindak administrasi negara, apakah dia punya hak prosedural itu? Menurut saya dia tetap mempunyai hak prosedural, gitu ya. Kalau di dalam pelaksanaan PSBB itu ada hal-hal yang bertentangan atau melanggar hukum, gitu. Jadi hak dia itu tetap harus dipenuhi apabila di dalam pelaksanaan PSBB ini terdapat tindakan-tindakan dari penguasa yang melanggar hak-hak prosedural dia. Demikian, Saudara Neneng. Halo, Bang Mulki. Iya. Bu Susi. Ya, Rio. Ya, sebenarnya pertanyaan saya terkait tadi sih penjelasan Bu Susi dan Bang Mulki yang bilang kalau misalnya dalam keadaan darurat, khususnya yang darurat yang kita artikan dalam arti pasal 12, itu kan harusnya ada batasan-batasan tertentu kayak kapan sih pengadilan atau DPR bisa nguji pernyataan suatu keadaan darurat gitu ya, bukan oleh presiden atau eksekutif. Nah, cuma masalah kita ini kan sekarang pasal 12 yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 itu kan sebenarnya turunan dari apa ya? Itu ketentuan asli UUD 45 kan. UUD 45 itu yang aslinya itu kan memang dibuat dalam keadaan darurat gitu. Waktu awal-awal kemerdekaan gitu.
Jadi memang kalau dilihat dari konteks negara demokrasi, ya bisa dikatakan pasal tersebut apa ya, saya harus bilang nggak ada apa ya, pasal tersebut itu agak brutal gitu, karena dia nggak ngasih batasan tertentu gitu. Ketika seorang presiden menetapkan keadaan darurat, kapan itu bisa diuji, atau bisakah parlemen atau pengadilan gitu menguji penetapan keadaan darurat tersebut. Nah, jadi saya mau provokasi aja sebenarnya. Kalau menurut Bu Susi dan Bang Mulki, apakah sekarang udah saatnya kita mempertimbangkan mengamandemen pasal tersebut? Karena kalau dilihat dari konteks negara demokrasi kan pasal tersebut tuh nggak ada ngasih batasan sama sekali gitu soal penetapan keadaan darurat, dan itu rentan disalahgunakan. Contoh kayak sekarang aja, sekarang ini kita masalahin ini kan wabah corona gitu, itu kan sebenarnya cukup diselesaikan pakai keadaan darurat kesehatan yang ada di undang-undang karantina kesehatan gitu. Tapi sekarang ada wacana mau bikin itu di keadaan sekarang itu diatasi pakai darurat sipil, yang itu dasarnya di Perpu tahun 1959 gitu. Nah ini kan jadi kan kalau keadaannya darurat sipil yang itu turun dari pasal 12 diterapkan, itu kan jadi hampir nggak ada batasan sama sekali kan, karena di Perpu 1959 itu kalau saya lihat ya itu soal darurat sipil tidak ada batasan sama sekali kapan dia bisa diuji oleh pengadilan, bahkan institusi kayak parlemen itu sudah tidak sudah tidak beroperasi lagi ketika darurat sipil itu ditetapkan. Itu sih mungkin pertanyaan saya. Problem di Undang-Undang Dasar kita mengatur presiden bisa menetapkan bahaya, diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ini membuka ruang either tidak diatur dengan detail kemudian di undang-undang, tidak ada juga mekanisme untuk pengawasan secara lebih lanjut oleh DPR, tidak dibuka juga ruang secara eksplisit diawasi oleh misalnya pengadilan lewat Mahkamah Konstitusi. Satu prinsip yang tadi misalnya saya sampaikan dan refleksi di Indonesia sepertinya agak bahaya adalah presiden yang menetapkan, presiden yang menjalankan. Dalam konteks checks and balances misalnya, dorongannya di beberapa negara yang menetapkan keadaan bahaya adalah lembaga legislatif misalnya, dengan rule dan batasan-batasannya, kemudian eksekutif yang menjalankan. Misalnya model itu. Atau yang kedua yang menurut saya tidak harusnya perlu masuk di konstitusi adalah soal batas waktu dan mekanisme approval di DPR-nya. Mekanisme approval ada untuk kewenangan pembuatan perpu, tapi tidak detail untuk kewenangan keadaan bahaya. Time limit ini menjadi penting. Ini saya lagi bandingkan, karena Hungaria lagi jadi sorotan di European Union. Jadi di Uni Eropa itu negara-negara mereka punya semacam mekanisme untuk memberikan masukan, saran, komentar, bahkan bisa mengajukan ke pengadilan Eropa tentang tindakan-tindakan di satu negara yang tidak pas, tidak memenuhi prinsip rule of law. Nah, yang terjadi di Hungaria adalah emergency power ini tidak ada batas waktu. Jadi si Perdana Menteri tidak secara eksplisit menyebutkan kapan si emergency ini terjadi, sampai kapan dia terjadi. Sedangkan secara konseptual yang secara mayoritas diterima adalah tetapkan sampai waktu tertentu, biasanya di konstitusi ada yang 3 bulan, 6 bulan, ini pertimbangannya berbeda lah ya. Lalu kemudian setelah batas waktu itu butuh approval dari lembaga legislatif, misalnya dalam konteks memperpanjang, atau justru mereka berpendapat atau tidak perlu lagi diperpanjang. Salah satu yang menarik, ada ahli namanya Bruce Ackerman, dia menyebut perlunya peningkatan approval parlemen setiap ingin memperpanjang situasi emergensi. Ini diadopsi di konstitusi Kenya. Jadi misalnya nih, batas waktu emergensinya 3 bulan. Untuk memperpanjang pertama, dibutuhkan simple majority. Untuk memperpanjang kedua, dibutuhkan majority yang lebih tinggi. 2/3 atau 3/4. Ini untuk melimit keinginan atau potensi penggunaan kewenangan ini secara eksesif. Di negara-negara Amerika Latin,
banyak istilah yang muncul karena seringnya digunakan rule by decree atau rule by emergency. Jadi emergensinya tidak ada, tapi karena kalau ada emergency presiden punya keleluasan lebih, maka dia gunakan kewenangan itu. Masyarakat misalnya ya dibodohi, atau parlemennya juga dia kuasai, jadi tidak ada checks and balances. Tapi kira-kira secara konstitusional harusnya ada limit-limit itu. Saya sepakat dengan concern Rio tadi. Pertanyaannya itu kan eksplisit gitu ya, pasal 12 itu perlu atau tidak gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, Indonesia itu membedakan antara pasal 12 dengan pasal 22. Pasal 22 clear gitu ya, meskipun dia kedaruratan tapi clear, dia ada batas waktunya untuk mengajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk minta disetujui atau tidak disetujui gitu kan. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah pasal 12 itu yang notabene pasal 12 dan 22 itu mengatur kedaruratan, apakah pasal 12 khusus untuk kalau kita misalkan pasal 22 itu kita sepakati masih diperlukan, apakah pasal 12 itu tidak diperlukan? Saudara Rio, di dalam sebuah negara yang namanya ancaman kedaruratan apapun bentuknya, baik itu perang, pemberontakan, kemudian hal-hal yang lainnya, itu sepemahaman saya itu adalah hal-hal yang alami yang selalu dijumpai oleh negara gitu loh. Jadi itu merupakan hal yang alami, dia dijumpai oleh negara. Oleh karena itu kita masih tetap perlu mengatur. Meskipun kita tahu bahwa dari aspek demokrasi itu banyak sekali asas-asas demokrasi itu yang bisa dikesampingkan oleh situasi-situasi semacam itu. Jadi yang penting bagi kita adalah ketika kita sepakat kita masih perlu peraturan itu, bagaimana peraturan itu supaya tidak eksesif dilaksanakan oleh penguasa. Oleh karena itu, baik pasal 12 maupun pasal 22 itu membutuhkan limitasi-limitasi. Limitasi yang tadi dikatakan oleh Kang Mulki, yaitu limitasi mengenai kontrol. Jadi harus ada kontrol dari, ada kontrol dari legislatif, gitu ya. Kemudian apakah mungkin juga ada kontrol dari badan judikatif. Jadi saya sepakat bahwa memang pada dasarnya harus ada limitasi karena berbagai konstitusi di dunia ini mulai mengatur limitasi-limitasi itu. Pasal 12 hanya menyatakan bahwa syarat dan kondisi diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Tapi undang-undangnya sampai dengan sekarang kita tidak punya undang-undang yang menentukan secara detail gitu ya. Oleh karena itu, daripada kita kalau ada kesempatan untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, maka saya sepakat pasal 12 itu harus diatur dengan lebih detail, gitu. Jadi syaratnya sampai dengan berapa lama. Kemudian dalam keadaan apa Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya. Misalkan ketika DPR sedang masa reses, boleh nggak Presiden menyatakan keadaan bahaya? Dan lain sebagainya. Jadi saya sepakat keadaan bahaya itu masih tetap harus diatur dan itu harus diatur di dalam konstitusi menurut saya. Jangan dibiarkan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Kalaupun mau diatur lebih lanjut dengan undang-undang, maka general principle-nya itu harus diatur di dalam konstitusi. Baru kemudian nanti undang-undang yang mengaturnya lebih lanjut. Demikian, Saudara Mario. Kan dalam keadaan darurat kesehatan ini kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa terjadi pergolakan antara pemerintah pusat dan juga daerah, bahkan sampai sekarang masih terjadi gitu kan antara misalnya Menhub dengan Gubernur DKI Jakarta gitu, pertentangan antara mereka terkait boleh atau enggak misalnya kendaraan tetap mengangkut penumpang atau enggak dan sebagainya. Nah, kalau kata Kelvin kan desentralisasi itu mendekatkan kepada demokrasi gitu. Semakin dia desentralisasi maka semakin demokrasi juga satu hal gitu kan kekuasaan. Nah, pertanyaannya adalah sejauh apa dalam keadaan darurat ini desentralisasi itu diperbolehkan seperti itu? Karena kalau misalnya utamanya di dalam undang-undang di dalam Perpu yang darurat itu, Perpu yang 1959 kan seakan-akan jadi semuanya tuh
terletak di penguasa darurat gitu, di pusat dan di daerah, tapi saya juga nggak terlalu dalam memahami itu, tapi dilihat penguasa darurat daerah pun dia bisa netapin sendiri. Nah itu yang saya jadi bingung juga, kalau misalnya misalnya terjadi suatu saat keadaan bahaya, ditetapkan pakai yang pasal 12, itu seperti apa, sejauh apa desentralisasi bisa dilaksanakan. Dan yang terakhir mungkin yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya pasal 12 itu ketika pasal 12 keadaan bahayanya dilaksanakan, itu peraturan perundang-undangan apakah tetap seperti biasa menggunakan undang-undang biasa atau seperti apa gitu Bu? Karena saya bingung kalau misalnya keadaan seperti sekarang kan karena belum pakai keadaan bahaya itu mungkin undang-undang masih digunakan seperti biasa dan juga penetapan pakai perpu dan sebagainya. Nah kalau misalnya di dalam di dalam Perpu yang 1959 itu saya nggak nemuin apakah peraturan perundang-undangan itu seperti biasa aja atau justru dia bajunya baru gitu. Misalnya ada peraturan penguasa darurat dan sebagainya, itu saya belum tahu apakah menggunakan baju baru atau enggak. Terima kasih Bu. Ini menarik ya, mencermati kondisi belakangan ini. Bagaimana kita melihat hubungan antara pusat dan daerah gitu ya berjalan, apakah dia harmonis ataukah tidak harmonis gitu ya. Sebetulnya seperti kita ketahui bersama, Gubernur DKI itu sudah meminta supaya dilakukan PSBB itu jauh-jauh hari gitu ya, tetapi ternyata belum disetujui oleh pemerintah pusat karena belum ada peraturannya. Nah, saya ingin sebetulnya mengklarifikasi gitu ya, bahwa kondisi yang sekarang kita hadapi janganlah pakai pasal 12 gitu. Karena kalau pakai pasal 12 kita punya darurat sipil gitu ya. Misalkan kita punya darurat sipil, itu tetap pemerintahan sipilnya yang memegang kekuasaan. Tetapi yang tadi saya katakan, kalau kita dinyatakan dalam keadaan bahaya menurut pasal 12, maka akan ada 4 akibat, yaitu akibat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, akibat terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, akibat terhadap hak asasi manusia, dan akibat terhadap penegakan hukum. Nah, ini bahayanya kalau kita pakai pasal 12 gitu loh. Nah, saya pribadi mengatakan ketika kita mengatasi rezim atau ketika kita mengatasi pandemik ini, janganlah kita menggunakan rezim kedaruratan pasal 12, tetapi kita tetap menggunakan undang-undang atau rezim hukum kesehatan misalkan. Gitu ya. Nah, karena kalau kita pakai rezim hukum kedaruratan khususnya pasal 12, maka itu tadi yang tadi saya katakan, dapat saja dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu penguasa darurat sipil dapat melakukan atau dapat mengesampingkan asas-asas hukum. Kemudian terhadap hak asasi manusia itu juga dapat dibatasi. Kemudian terhadap penegakan hukum itu juga akan ada akibatnya dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi saya ingin mengklarifikasi bahwa janganlah kita mendekati situasi, janganlah kita melakukan pendekatan terhadap situasi yang sekarang dengan melakukan pendekatan pasal 12. Jangan, karena itu negara harus dinyatakan dalam keadaan bahaya dan akibat-akibatnya serius gitu. Oleh karena itu kita tetap harus bergeming pada rezim hukum kesehatan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan hal itu. Misalkan tadi hukum pemerintahan daerah. Jadi sampai sejauh mana desentralisasi gitu ya. Bagi saya dalam kondisi-kondisi semacam ini, maka seharusnya pemerintah pusat memberikan fleksibilitas atau relaksasi terhadap pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah lah yang paling mengetahui problem-problem apa yang dia hadapi. Jadi jangan kemudian lebih mengedepankan egoisme sentralistik. Jadi egoisme bahwa segala sesuatu itu harus tersentralisir. Nah, harusnya tidak seperti itu pemerintah pusat. Tetapi pemerintah pusat itu seharusnya memberikan fleksibilitas yang tinggi kepada pemerintah daerah, gitu ya, untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di daerahnya. Meskipun kita juga harus memahami bahwa pemerintah daerah pun tidak boleh dengan atas nama kondisi dalam tanda kutip kedaruratan, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang juga sangat eksesif, itu juga tidak boleh. Karena saya sepakat bahwa pada dasarnya pemerintah daerahlah yang mengetahui persoalan-persoalan apa yang dihadapi dan bagaimana mereka memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Oleh karena itu kalau mereka menciptakan
kalaupun ada inovasi gitu ya, dan inovasi itu dalam rangka memecahkan persoalan yang ada di daerahnya, mengapa tidak gitu. Jadi berikanlah fleksibilitas itu kepada pemerintah daerah gitu. Demikian pendapat saya. Baik, Bang Mulki silakan apabila ada tanggapan. Iya, kalau bicara pemerintah daerah harusnya seperti apa, kalau kita lihat Undang-Undang Karantina Kesehatan, sepertinya memang lead-nya ada di pusat. Kalau kita baca draftnya, pasal-pasalnya kira-kira bilang pemerintah pusat dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lain-lain. Ini kan ciri negara, ya, negara kesatuan yang figur pemerintahan biasanya ditaruh di pusat begitu. Akan beda misalnya teman-teman kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat di situasi seperti sekarang, yang lebih terkenal misalnya Gubernur New York, Cuomo, karena memang penyelesaian emergency ini orang-orang lebih rely karena model negaranya federal ke pemerintahan federal gitu. Tapi saya sepakat dengan Bu Susi tadi bahwa harusnya pendekatannya tidak kaku. Yang benar, yang paling paham tentang siapa rumahnya di mana yang terkena virus corona, kemudian sumber daya yang diperlukan, di mana letak rumah sakit, di mana letak tempat perbelanjaan, di mana letak pasar, yang memahami detail dalam konteks ini sebenarnya pemerintah daerah. Jadi kemarin yang kita sayangkan sempat dan terlihat ada tensi tidak menginginkan daerah untuk inovasi menyelesaikan masalah, padahal situasi sedang darurat, penyelesaian dibutuhkan cepat gitu. Yang menjadi concern kemarin adalah pemerintah pusat lambat, pemerintah daerah yang ingin bekerja, tidak ada, dan undang-undang sepertinya agak sentralistik di situasi ini gitu. Tidak aneh karena memang model pemerintahan kita negara kesatuan, tapi harusnya tidak seperti itu. Harusnya memang tetap menghargai keberadaan pasal 18 tentang sentralisasi pemerintahan daerah, dan lagi-lagi dalam konteks praktis masyarakat yang paling memahami adalah pemerintahan di bawah, tidak di pusat. Selamat sore Bu Susi, Bang Mulki, juga Mario. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang ingin saya pertanyakan adalah masalah pengadilan pada situasi darurat ini. Karena kan tadi pada seperti kata Bu Susi pada sesi penjelasan tadi, itu kan dikatakan bahwasanya institusi pengadilan pada keadaan bahaya ataupun keadaan darurat itu berfungsi secara semestinya ataupun secara normal. Namun pada pada praktiknya dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam konteks pengadilan tata usaha negara gitu, dalam Undang-Undang PTUN itu dalam pasal 49 dikatakan. Jadi tadi yang masalah pengadilan tata usaha negara, dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negaranya pun dikatakan bahwa dia tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili keputusan tata usaha negara pada saat kondisi darurat. Nah, lalu memangnya ada ada kriteria pengadilan-pengadilan apa saja gitu yang bisa diberlakukan pada situasi darurat ataupun dalam keadaan bahaya. Selanjutnya ingin bertanya lagi, satu pertanyaan lagi, yaitu masalah ketika dalam misalnya darurat militer ataupun darurat perang, itu pengadilan mana yang berfungsi? Apakah pengadilan negeri atau hanya setunggal pengadilan militer saja? Karena misalnya ketika dalam suatu perang dan ketika ada masyarakat sipil yang melanggar suatu peraturan misalnya, ataupun tidak ingin patuh terhadap perintah-perintah militer dari pimpinan militer yang memimpin pada saat itu, maka dia akan diadili di mana gitu, di pengadilan negeri ataupun di pengadilan militer, karena si orang ini sipil gitu. Itu sih yang ingin saya tanyakan. Jadi dalam situasi darurat, pengadilan itu tidak boleh didaruratkan gitu ya. Saya baru tahu terus terang gitu ya, bahwa di dalam TUN itu dikatakan bahwa dia tidak dapat mengadili katun gitu ya, keputusan tata usaha negara. Nah, apakah ya dalam itu kan karena kedaruratan, tapi maksud saya di sini adalah pengadilan itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya gitu. Mungkin saja jurisdiksinya dia ada yang di kompetensinya ada yang dikurangi, tetapi keberadaan pengadilannya itu haruslah dia tetap dalam kondisi-kondisi yang normal gitu. Jadi apakah
misalkan dalam darurat militer gitu ya, apakah saya belum mempelajari gitu ya, apakah di dalam kondisi-kondisi kedaruratan itu, misalnya di dalam darurat militer dan darurat perang, maka yang berfungsi itu adalah peradilan militer gitu ya, yang ke depan dengan mengikuti logika dari yang tadi akibat dari penyelenggaraan pemerintahan gitu. Kalau di darurat sipil itu tetap pejabat sipil, tetapi kan seharusnya kalau menurut saya gitu ya, seharusnya kan apakah kekuasaan kehakiman juga harus mengikuti logika-logika semacam itu gitu. Nanti saya akan pelajari, Saudara Yopi, saya juga saya belum menelitinya lebih lanjut gitu. Tapi saya sebenarnya tetap sama pemahaman kita, pemahaman Bu Susi juga, bahwa pengadilan harusnya tetap hidup dalam artian bukan hanya pengadilannya dibuka, tapi juga termasuk kebijakan yang diambil di masa keadaan yang tidak normal itu tetap harus bisa dipertanggungjawabkan. Saya cuma bayangkan dalam ilustrasi di pikiran saya, misalnya kalau tiba-tiba ada darurat bencana, tapi tiba-tiba ada keputusan petun memecat beberapa PNS gitu misalnya, yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kebencanaan tadi, hanya menggunakan kesempatan itu untuk melakukan tindakan tertentu yang negatif. Nah, kalau pasal ini hidup, di mana orang-orang yang hak-haknya terlanggar akibat dari kebijakan usaha negara tadi bisa mengadu gitu. Nah, ini mungkin ilustrasi praktiknya bahwa pasal ini ya, saya pasti akan coba dalami lagi pasal ini, apa sejarah di baliknya, tahun kapan dibuat, apa intensinya, tapi kira-kira sense konseptualnya harusnya inilah tetap hidup, tetap berjalan, dan kebijakan yang diambil tetap efektif apa gitu. Ya, mungkin saya akan menambahkan sedikit lagi gitu ya. Jadi misalkan di dalam keadaan darurat militer ada seorang prajurit diperintahkan gitu ya, dia dikeluarkan surat keputusan, kemudian dia diperintahkan untuk berangkat perang misalkan. Nah, dalam konteks itu loh, surat keputusan atasannya itu tidak dapat digugat gitu loh di pengadilan. Kalau hal-hal semacam itu saya bisa pahami gitu ya. Jadi artinya ada hal-hal yang tidak dapat dia gugat gitu. Kalau dalam keadaan darurat militer itu kan kita berpikir praktis saja. Bisa kita bayangkan negara sudah dalam keadaan perang, kemudian komandan memerintahkan prajuritnya untuk berangkat perang gitu ya, dengan surat keputusan, tapi karena prajuritnya nggak mau perang, kemudian dia gugat. Nah, itu kan tidak boleh kalau hal-hal yang seperti itu. Jadi saya bisa pahami bahwa ada hal-hal juga yang tidak dapat digugat di pengadilan. Tapi dalam konteks militer militer tadi, dalam konteks negara dalam keadaan darurat perang gitu. Itu yang saya pahami. Baik, tibalah kita ke penghujung acara. Waktunya kita sangat singkat sekali. Padahal masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Tadi kita sudah membahas mengenai emergency powers, kemudian kedaruratan hubungannya dengan public order, mengenai prosedural, kemudian ada yang menanyakan perlu atau tidaknya pasal 12 diatur dalam Undang-Undang Dasar, ada yang membahas mengenai desentralisasi, dan terakhir menanyakan tentang peradilan saat kondisi darurat. Baik, saya persilakan kepada Prof. Susi dan Bang Mulki untuk bisa menyimpulkan dan memberikan closing statement daripada apa yang telah kita bicarakan pada sore hari ini. Saya kembali kepada awal bahwa setiap negara itu pada dasarnya selalu menghadapi ancaman kedaruratan. Dan oleh karena itu untuk menormalkan kembali situasi, maka dibutuhkanlah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan agar sesuai dengan asas konstitusi, sesuai dengan ajaran konstitusional gitu ya, konstitusionalisme, maka dan prinsip negara hukum, maka tindakan-tindakan itu haruslah diatur di dalam sebuah undang-undang dasar. Nah, persoalannya adalah ketika dia diatur di dalam undang-undang dasar, maka dia tidak, meskipun kita mengakui bahwa ada open-ended, tetapi karena sifatnya kediktatoran, maka pengaturan-pengaturan mengenai kedaruratan ini haruslah diatur lebih detail. Dia haruslah dilakukan limitasi-limitasi. Oleh karena itu, pada dasarnya, apa yang dikatakan oleh Profesor Bagirmanan, apabila pasal-pasal yang mengatur kedaruratan itu tetap
dibutuhkan, maka dia haruslah diperlakukan sebagai the necessary evil. Dia merupakan sesuatu yang tidak disukai, tetapi dia dibutuhkan kehadirannya dalam situasi-situasi kedaruratan. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Silakan, Bang Mulki. Ya, tidak jauh berbeda sebenarnya. Emergency itu tidak bisa dihindari. Sama seperti kita tidak bisa berencana, tapi bisa aja tiba-tiba ada datang hal yang bisa mengganggu rencana, keinginan, kesehatan kita, sama seperti bernegara. Nah, cuma yang memang dari kajian perbandingan yang perlu difikirkan adalah bagaimana mengatur pasal-pasal konstitusi yang bisa memberikan tools kepada pemerintah, tapi tidak eksesif, dan juga bisa membuka ruang untuk mengawasi apapun yang mereka lakukan di proses itu. Nah, untuk itu konstitusi harusnya, saya masih ingat dengan pertanyaan yang terakhir tadi, perlu ada limitasi-limitasi khusus yang kita atur di Undang-Undang Dasar kita, maupun misalnya pertimbangan lewat pengujian di Mahkamah Konstitusi, agar pertama, emergency itu diatur memberikan keleluasaan, tapi juga bisa dalam konteks waktu dan mekanisme pengujiannya. Lalu kalau dibutuhkan, misalnya yang saya lihat dari perbandingan, Perpu misalnya, kalau modelnya open-ended seperti sekarang, rentan digunakan dengan ekses. Kita punya pengalaman Perpu tentang Mahkamah Konstitusi, Perpu tentang Undang-Undang Organisasi Masyarakat, sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Nah, banyak negara yang kemudian membuat aturan-aturan limitatif dari sisi substansi maupun prosedur yang lebih detail approval di parlemennya, dan juga membuka ruang pengujian oleh pengadilan. Nah, itu kira-kira langkah yang perlu kita pikirkan untuk menyempurnakan aturan tentang emergency power di Indonesia. Itu aja. Terima kasih. Baik, ya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Susi Dwi Haryanti dan juga Bang Mulki yang sudah menyempatkan waktunya bergabung bersama kita di acara berdialektika yang diselenggarakan oleh PLIDS ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa menjadikan pengetahuan itu membuat kita lebih paham lagi, lebih komprehensif mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada narasumber, dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada 43 orang terakhir yang bergabung di acara kita. Semoga kita bisa bertemu kembali di acara-acara diskusi selanjutnya. Semoga sehat selalu dan COVID-19 bisa cepat berlalu dan kita bisa kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya. Baik, terima kasih Prof. Susi, terima kasih Bang Mulki. Terima kasih Mari, terima kasih Bu Susi. Sampai ketemu. Oke, ya. Ya, Mulki dan semuanya. Ya, Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.